Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang. Perkenalkan, saya Luciana Elvins Juan dengan NIM 452210-2007. Di sini saya akan menjelaskan materi konsep segitiga semantik dan konsep relasi semantik. Teori segitiga semiotik atau semiotic triangle diperkenalkan oleh Ogden dan Richards. Istilah lain dari semiotik juga dikenal dengan segitiga makna atau segitiga acuan. Segitiga ini merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara kata, maknanya, dan bagaimana kata tersebut dipahami. Segitiga makna menggambarkan hubungan antara pikiran, bahasa, dan penafsiran kata yang diungkapkan. Gagasan-gagasan ini merupakan landasan bidang linguistik semantik yang berfokus pada makna kata, di mana konsep ini memecahkan makna kepada 3 komponen, yaitu simbol atau perkataan, pikiran atau konsep, dan rujukan atau benda. Simbol adalah unsur-unsur linguistik, yaitu perkataan dan ayat. Rujukan ialah benda, sementara pikiran adalah konsep. Titik-titik segitiga makna mewakili sebuah ide atau pikiran atau referensi. Sebuah kata yang digunakan untuk mengekspresikan ide atau simbol yang diwakili oleh ide dan kata tersebut, yaitu referensi. Dari ketiga sudut, masing-masing mewakili aspek makna yang berbeda. Simbol atau kata, sudut ini mewakili kata atau simbol yang digunakan untuk menyampaikan makna. Ini adalah representasi linguistik dari suatu konsep atau objek. Objek atau pikiran, sudut ini mewakili ide atau konsep yang ingin disampaikan oleh kata atau simbol. Ini adalah representasi mental dari objek atau ide. Rujukan atau objek, sudut ini melambangkan objek atau benda sesungguhnya di dunia yang dirujuk oleh kata atau simbol. Dalam segitiga semantik, terdapat garis yang terputus-putus di antara simbol atau perkataan dan rujukan atau objek. Ini menunjukkan simbol dan rujukan atau objek tidak mempunyai hubungan yang mutlak. Sebagai contoh, kita tidak tahu mengapa binatang yang bersisik dan hidup di dalam air itu digelar ikan. Kata ikan itu tidak ada kena-mengena dengan ciri-ciri yang terdapat pada hewan tersebut. Oleh karena itu, perkataan ikan hidup mempunyai hubungan dengan benda yang dirujuknya, yaitu hewan tersebut. Simbol atau perkataan itu terlebih dahulu melambangkan pikiran, yaitu konsep. Kemudian pikiran akan merujuk kepada benda rujukannya. Nah, hubungan antara simbol dan pikiran serta pikiran dengan rujukan adalah hubungan langsung atau tidak ada garis putus-putus, dan pikiran atau konsep adalah menjadi penghubung di antara simbol dan rujukan. Sebagai contoh, apabila seorang penutur berkata durian, yakni simbol, maka si pendengar akan membayangkan dalam pikirannya, yakni konsep, bentuk buah durian atau benda yang ditunjukkannya. Hubungan penafsiran antara pikiran dan kata ini diungkapkan sebagai melambangkan hubungan kasual. Konsep merujuk pada hubungan kasual lainnya dan menunjukkan hubungan antara gagasan imajiner seseorang tentang suatu objek atau konsep dan kenyataan. Sebagai contoh, peralatan olahraga di dunia nyata dapat digambarkan dalam imajinasi seseorang sebagai gagasan tentang raket tenis. Pikiran tersebut merujuk pada objek fisik. Terakhir, sebuah kata raket tenis mewakili hubungan yang diperhitungkan objek dunia nyata, yakni raket tenis fisik. Relasi makna. Relasi makna adalah hubungan kemaknaan atau relasi semantik antara sebuah kata atau satuan bahasa lainnya dengan kata atau satuan bahasa lainnya lagi. Hubungan atau relasi kemaknaan ini menyangkut hal kesamaan makna, sinonim, kebalikan makna antonim, kegandaan makna, polisemi dan ambiguitas, ketercakupan makna hiponimi, kelainan makna, homonimi, kelebihan makna, redundansi, dan lainnya. Beberapa ahli mengemukakan tentang jenis-jenis relasi makna. Relasi makna terbagi atas 7 jenis, yaitu 1. Kesamaan makna sinonim, 2. Kebalikan makna antonim, 3. Kegandaan makna dalam kata polisemi, 4. Ketercakupan makna hiponim dan hipernim, 5. Kelainan makna homonim, homofon dan homograf, 6. Kelebihan makna redundansi, 7. Kegandaan makna dalam frase atau kalimat, ambiguitas. Pendapat lain menyebutkan bahwa relasi makna terbagi atas 5 jenis, yaitu 1. Sinonim, 2. Antonim, 3. Homonim, 4. Polisemi, dan 5. Hiponim. Yang pertama, sinonim.
Secara etimologi, kata sinonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onama yang berarti nama dan sin yang berarti dengan. Maka, secara harfiah, kata sinonim berarti nama lain atau bentuk benda atau hal yang sama. Secara semantik, Verhaer mendefinisikan sinonim dengan ungkapan bisa berupa kata, frase, maupun kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Sinonim ialah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk lain. Kesamaan itu berlaku bagi kata, kelompok kata, atau kalimat, walaupun umumnya yang dianggap sinonim hanyalah kata-kata saja. Pengertian lain menyatakan bahwa sinonim ialah dua ujaran, apakah ujaran dalam bentuk morfem terikat, kata, frase, atau kalimat yang menunjukkan kesamaan makna. Sinonim ini tidak hanya terjadi pada kata, tetapi bisa dalam satuan bahasa lainnya, seperti morfem bebas dengan morfem terikat, kata dengan kata, kata dengan frase, frase dengan frase, dan kalimat dengan kalimat. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai sinonim. 1. Tidak semua kata dalam bahasa Indonesia mempunyai sinonim. 2. Kata-kata yang bersinonim pada bentuk dasar tetapi tidak pada bentuk jadian. 3. Ada kata-kata yang tidak mempunyai sinonim pada bentuk dasar tetapi memiliki sinonim pada bentuk jadian. 4. Ada kata-kata yang dalam arti sebenarnya tidak mempunyai sinonim, tetapi dalam arti kiasan justru mempunyai sinonim. Kedua, antonim. Kata antonimi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onama yang berarti nama dan anti yang berarti melawan. Maka secara harfiah, kata antonimi berarti nama lain untuk benda lain pula. Secara semantik, Verhaer mendefinisikan antonimi sebagai ungkapan, biasanya berupa kata, tetapi dapat pula dalam bentuk frase atau kalimat yang maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan lain. Sementara itu, Krida Laksana mengungkapkan bahwa antonimi adalah leksem yang berpasangan secara antonim seperti halnya sinonim. Antonim pun tidak bersifat mutlak. Ungkapan biasanya berupa kata, tetapi dapat pula dalam bentuk frase atau kalimat yang maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan lain. Jadi, hanya dianggap kebalikan, bukan mutlak berlawanan. Yang ketiga, homonim. Istilah homonim atau dalam bahasa Inggris homonimi berasal dari bahasa Yunani kuno onama yang berarti nama dan homos yang berarti sama. Maka secara harfiah homonim adalah nama sama untuk benda yang berlainan. Menurut Pateda, homonim adalah kata-kata yang bentuk atau bunyinya sama atau mirip dengan benda lain tetapi maknanya berbeda. Parera mengemukakan bahwa homonim adalah dua ujaran dalam bentuk kata yang sama lafalnya dan atau sama ejaannya atau tulisannya. Sedangkan Putrayasa mengemukakan bahwa homonim adalah dua buah kata atau lebih yang sama bentuknya tetapi maknanya berlainan. Dengan demikian, bentuk homonim dapat dibedakan berdasarkan lafalnya dan berdasarkan tulisannya. Adapun Verhaer mengemukakan bahwa homonim adalah ungkapan kata, frasa atau kalimat yang bentuknya sama dengan suatu ungkapan lain, tetapi dengan perbedaan makna di antara kedua ungkapan tersebut. Dengan kata lain, tulisannya sama, lafalnya sama, tetapi berbeda maknanya. Yang keempat, ada hiponim dan hipernim. Kata hiponim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onama, yang berarti nama, dan hypo yang berarti di bawah. Maka secara harfiah, kata hiponim berarti nama yang termasuk di bawah nama lain. Secara semantik, Verhaer menyatakan hiponim ialah ungkapan atau biasanya berupa kata, tetapi kiranya dapat juga frase atau kalimat yang maknanya dianggap merupakan bagian makna suatu ungkapan lain. Sutdejo mengungkapkan bahwa hiponim adalah kata-kata yang tingkatnya ada di bawah kata yang menjadi superordinator atau hipernim kelas atas. Sedangkan hipernim adalah kata-kata yang maknanya melingkupi makna kata-kata yang lain. Contohnya, 1. Kata warna merupakan superordinat hipernim, sedangkan kata merah, jingga, hijau, biru, dan sebagainya merupakan hoponim. 2. Kata buah-buahan merupakan superordinat hipernim, sedangkan mangga, jeruk, apel, pisang, dan sebagainya merupakan hiponim. Yang terakhir ialah polisemi. Istilah polisemi berasal dari bahasa Yunani yang poli yang berarti banyak dan sema yang berarti tanda atau lambang.
tanda atau lambang bahasa yang bermakna banyak. Polisemi adalah kata-kata yang mengandung makna lebih dari satu, tetapi makna itu masih berhubungan dengan makna dasarnya, disebut juga kata beraneka. Menurut pendapat Kiraf, polisemi adalah salah satu bentuk mempunyai beberapa makna. Polisemi adalah satu kata mempunyai makna lebih dari satu yang masih memiliki hubungan dan kaitan dengan makna dasarnya. Pada umumnya, sebuah kata mengandung sebuah arti, tetapi pada polisemi kita berhadapan dengan sebuah kata yang mengandung arti lebih dari satu atau makna ganda, walaupun masih memiliki hubungan dengan makna dasarnya. Misalnya, kata terang yang mengandung makna cerah, siang hari, bersih, nyata, sah, bercahaya, dan sebagainya. Frase orang tua yang mengandung kata makna ayah ibu, orang yang sudah tua, orang yang dihormati atau dituakan. Contohnya, A. Kepalanya luka kena pecahan kaca. B. Kepala kantor itu bukan paman saya. C. Kepala surat biasanya berisi nama dan alamat kantor. D. Kepala jarum itu terbuat dari plastik. E. Yang duduk di kepala meja itu tentu orang penting. Nah, pada contoh tersebut, kata kepala mempunyai makna beragam. 1. Kata kepala merujuk pada bagian tubuh manusia seperti pada contoh kalimat A. 2. Kata kepala merujuk pada ketua atau pemimpin seperti pada contoh kalimat B. 3. Kata kepala berarti sesuatu yang berada di sebelah atas seperti pada contoh kalimat C. Yang keempat, kata kepala yang berarti sesuatu yang berbentuk bulat seperti pada contoh kalimat D. Dan yang kelima, kata kepala sesuatu atau bagian yang sangat penting seperti pada contoh kalimat E.